Baik ibu-ibu yang saya hormati, insyaallah pada kajian pagi hari ini kita akan membahas meneruskan istri-istri Nabi kita Muhammad SAW, ummahatul mukminin. Yang keempat hari ini kita akan belajar. Yang keempat adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi yang keempat ini istrinya Rasulullah SAW, Hafsah. Nah, Hafsah binti Umar ini ibu-ibu adalah putri dari khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Ibu-ibu pernah kenal nggak dengan Umar bin Khattab? Siapa yang pernah kenal? Pernah kenal nama, tapi belum pernah berjumpa ya Bu ya. Betul. Jadi Umar bin Khattab ini seorang khalifah yang mana beliau memimpin kaum muslimin setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Subhanallah. Dan subhanallah, Umar bin Khattab, beliau ketika masuk Islam Bu, maka hampir orang-orang yang awalnya membenci Islam tahu bahwasanya Umar bin Khattab telah masuk Islam. Banyak di antara orang-orang Mekah itu akhirnya masuk Islam. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa efek dari masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab, bapaknya Hafsah ini, ayahnya Hafsah, terkenal sebagai orang yang sangat-sangat berani. Ya, Masya Allah. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang adil. Kita tahu kisahnya Bu, ketika Umar bin Khattab menjadi seorang pemimpin, beliau itu kalau malam itu ronda, keliling, kira-kira ada enggak rakyatku yang kelaparan, ada enggak rakyatku yang membutuhkan, gitu ya, Masya Allah. Sampai mungkin ibu-ibu pernah dengar ketika Umar bin Khattab sedang ronda kemudian ada seorang ibu tuh yang dia memasak tapi enggak matang-matang. Terus Umar mengatakan, kenapa demikian? Ibu itu sempat menyalahkan Umar karena ini Khalifah Umar, padahal yang di depannya ada Umar. Maka Umar langsung datang ke gudang membawa gandum, membawa daging, kebutuhan rakyatnya dan memanggulnya sendiri subhanallah. Dan ibu-ibu mungkin pernah dengar kisah Umar sedang keliling, kemudian Umar ketika itu duduk karena capek, duduk bersender di sebuah rumah, terdengarlah percakapan. Jadi ada dua orang bercakap, ibu dan anak gadisnya. Ini kisahnya insya Allah bukan kisah novel ya Bu, kisah nyata dan ini terjadi di masa Umar. Jadi dulu itu ada seorang ibu dan anak gadisnya. Ini juga pelajaran untuk kita Ketika itu ibu tersebut menjual susu di pasar, dan Umar bin Khattab mewanti-wanti ketika beliau menjadi seorang pemimpin, mewanti-wanti kepada rakyatnya, tolong jangan campur susu dengan air. Kalau mau jualan susu ya susu saja, nggak boleh dicampur dengan air. Dan ibunya mengatakan kepada anaknya, kepada anak gadisnya, ayo campur susunya dengan air. Subhanallah Bu, anak gadis ini salihah. Benar-benar anak gadis ini merasakan bahwasanya itu tidak boleh. Maka anak gadis ini berkata kepada ibunya, wahai ibuku, bukankah engkau telah mendengar bahwasanya Umar telah melarang rakyatnya untuk mencampur susu dengan air? Ibunya bilang apa? Ini pelajaran untuk kita nih Bu. Ibunya bilang gini ke anak gadisnya, nah kan itu Umar yang berkata, sekarang Umar tidak ada, hanya saya dan engkau. Ya ndak papalah dicampur dengan air. Jawaban anak gadis yang salihah ini apa Bu? Ibu, walaupun Umar tidak ada, tapi Rabb Umar melihat. Ya subhanallah. Dan Umar mendengar dari luar rumah itu, subhanallah, masih ada anak gadis yang begini gitu kata Umar. Subhanallah Bu, karena kejujuran si anak gadis ini, Masya Allah, akhirnya Umar pulang ke rumah, menawarkan kepada putranya yang bernama Asim dan mengatakan, wahai Asim, apakah engkau mau menikah dengan seorang anak yang jujur, anak gadis salihah? Maka Asim pun mau Masya Allah. Akhirnya anak gadis penjual susu ini jadi menantunya Umar. Luar biasa nggak Bu? Coba kalau anak gadis ini ikutin ibunya, campur tuh susu dengan air, paling dapat cuman keuntungan dunia saja beberapa dirham gitu kan, tapi di akhirat berdosa nanti kan ada pertanggungjawaban. Subhanallah. Nah, kisah ini bisa kita ambil pelajaran Bu. Subhanallah, karena ibunya jujur si gadis penjual susu ini jujur, suaminya juga jujur, akhirnya nanti punya cucunya itu Umar bin Abdul Aziz. Ibu-ibu pernah tahu nggak Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang adil juga kepada rakyatnya, sama dengan mbah buyutnya yaitu Umar bin Khattab. Subhanallah, dari kisah ini Bu, kita bisa ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama, terkadang seorang ibu hendaklah dia tidak merasa malu ketika mendengar nasihat dari putrinya. Kalau memang putrinya mengatakan sesuatu yang hak, kita terima. Karena yang dikatakan oleh putri kita itu bukan katanya dia, bukan, tapi kata Allah dan Rasulnya. Mohon maaf sekali, terkadang banyak anak-anak
yang curhat waktu saya masih zaman dulu masih mengisi di UGM. Itu ada seorang mbak-mbak ya tanya ke saya, "Ustazah, gimana ya berdakwah kepada orang tua? Orang tua kalau misalnya saya mengatakan sesuatu, saya dianggap anak kecil gitu ya, nggak tahu apa-apa." Subhanallah. Lihat Bu, subhanallah, seorang anak itu kadang Allah jadikan sebagai pembuka pintu hidayah untuk kita. Maka kebenaran datang dari siapapun harus kita terima. Ya, Masya Allah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Umar bersama anak penjual susu ini, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Ya, subhanallah. Anak gadis ini jujur, maka Allah Azza wa Jalla antarkan untuk anak gadis ini akhirnya dipinang oleh anaknya Umar bin Khattab. Sampai-sampai Bu, pada waktu Asim ingin menikahi anak gadis ini, seluruh kota Mekah gempar. Ya, nggak nyangka. Bisa dibayangkan nggak, misalnya sekarang ada anaknya pemimpin nih, anaknya pemimpin, anaknya presiden, nikahin anak yang penjual susu. Kira-kira sebuah hal yang mengagetkan nggak? Kaget semua. Tapi Umar adalah sosok yang adil. Umar pengen bahwasanya anak gadis itu jadi menantunya, karena ada kejujuran di dalamnya. Dan Umar pengen anak keturunannya nanti salih dan salihah. Jadi pelajaran lagi nih Bu, bagi kita, kalau cari menantu, carilah yang salih dan salihah. Karena kalau yang salih dan salihah itu, maka nanti akan membawa kebaikan untuk keturunan kita. Ya, Masya Allah. Ini saya berkata demikian karena saya yakin di sini banyak nih ibu-ibu yang Masya Allah putra-putranya atau putrinya sudah besar-besar ya Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Malah udah punya cucu. Ya udah, kalau punya cucu berarti nanti cariin ya pasangan untuk cucu-cucunya yang salih dan salihah. Ya, Masya Allah. Baik, lanjut ya Bu, ini baru kisah Umar. Baik. Nah, Hafsah ini adalah putrinya Umar. Hafsah dilahirkan Bu ketika pada zaman waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Hajar Aswad. Ada yang pernah ingat kisah Hajar Aswad? Ibu-ibu mungkin pernah dengar tausiah siapa gitu di masjid, sirah tentang pemimpin-pemimpin orang-orang Quraisy berebutan ingin meletakkan Hajar Aswad ya, sampai mau terjadi pembunuhan. Datanglah Rasulullah SAW, Masya Allah, akhirnya beliau memiliki ide, beliau meletakkan sorbannya, Hajar Aswad taruh di tengah, setiap pemimpin boleh ambil ujung sorban, semuanya bawa ya, dan Rasulullah yang meletakkan Hajar Aswad itu. Nah, pada waktu Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, karena waktu itu Ka'bah pernah kebanjiran ya Bu ya. Nah, subhanallah, Hafsah lahir, dan kejadian ini terjadi pada tahun 5 sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi. Ya, Masya Allah. Berarti 5 tahun sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi. Jadi Hafsah lahir 18 tahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ya, diingat-ingat ya Bu ya, insya Allah. Nah, kemudian Hafsah dididik oleh Umar bin Khattab. Ketika itu Umar masih dalam keadaan belum beriman, dan Umar itu beliau adalah seorang yang disegani oleh masyarakat Mekah waktu itu. Dan memang Umar itu bukan hanya disegani oleh masyarakat Mekah, bukan hanya ditakuti oleh masyarakat Mekah, sampai setan pun takut kepada Umar. Kalau Umar mau lewat, minggir gitu ya. Ada Umar mau lewat gitu ya. Jadi harusnya kita nggak usah takut ke setan Bu. Kalau kita berani benar-benar Allah itu bersama kita, maka kalau kita benar-benar yakin bahwasanya kemanapun kita berada, kita dalam pengawasan Allah, maka para jin setan itu pun akhirnya akan minggir. Masya Allah. Nah, kemudian Hafsah tumbuh ya menjadi seorang wanita yang cerdas dan dinikahi oleh seorang laki-laki yang bernama Khunais bin Hudzafah. Ya, jadi suaminya Hafsah sebelum dinikahi Rasulullah SAW itu namanya Khunais bin Hudzafah. Beliau adalah seorang laki-laki Muslim. Jadi Umar akhirnya masuk Islam dan menikahkan putrinya dengan Khunais bin Hudzafah As-Sahami. Nah, Khunais ini Bu, seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu beliau itu sempat berhijrah ke Habasyah. Ibu-ibu masih ingat enggak hijrah ke Habasyah? Ada kisah kaum muslimin itu sebelum hijrah ke Madinah, hijrah dulu ke Habasyah.
Ya, Rasulullah SAW waktu itu melihat kaum muslimin benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah bahwasanya di Habasya itu ada seorang raja yang adil yang bernama Najasyi. Maka akhirnya orang-orang kaum muslimin yang sudah masuk Islam berhijrah ke Habasyah. Nah, di antaranya ada suaminya Hafsah. Ya, waktu itu masih lajang, masih bujang, belum menikah. Kemudian Hunais ini kembali ke Mekah dan berjumpa dengan Umar. Akhirnya Hafsah dinikahi oleh Hunais bin Hudzafah. Jadi suami pertamanya Hafsah adalah Hunais bin Hudzafah. Setelah itu ada kaum muslimin hijrah yang kedua. Kemana hijrah yang kedua, Bu? Ke kota Yathrib. Yathrib itu adalah kota julukan bagi kota Madinah An-Nabawiyah. Jadi kota Madinah sebelum Rasulullah SAW datang itu namanya Yathrib. Nah, ketika di kota Madinah sampailah Hafsah bersama suami tercintanya. Kemudian suami tercintanya, Bu, ya, ikut dalam peperangan Badar tahun 2 Hijriah. Ya, diingat-ingat peperangan Badar itu tahun 2 Hijriah. Suaminya Hafsah ikut berperang. Dalam peperangan Badar, suaminya Hafsah ini, Hunais ini, mendapat banyak sekali luka. Akhirnya dari perang Badar itu Hunais sakit, ya, dirawat oleh istri tercintanya yaitu Hafsah, dan akhirnya Hunais pun meninggal dunia. Hafsah menjanda. Dan ketika itu ibu-ibu, Hafsah itu menjanda di usia yang sangat-sangat muda. Hafsah ketika itu usianya baru 18 tahun. Ya, kira-kira masih muda apa masih muda, Bu? Kemudian Umar pun gak tega kalau lihat Hafsah sedih. Kan fitrah wanita ya, ditinggal wafat oleh suaminya pasti sedih, merasakan kesedihan tuh ada. Begitu pula Hafsah sedih ketika suaminya meninggal dunia. Walaupun tahu suaminya itu syahid, tapi tetap yang namanya subhanallah pasangan itu kalau berpisah salah satunya, baik suami yang ditinggalkan oleh istri atau istri yang ditinggalkan oleh suami, itu untuk pertama-tama kali memang sedih yang sangat luar biasa. Maka Umar pun gak tega lihat anaknya sedih terus ya. Akhirnya Umar berpikir, ya sudahlah, saya mau cari nih pasangan untuk putri tercintaku yaitu Hafsah. Umar pilih kira-kira siapa laki-laki yang pantas untuk menikahi Hafsah. Umar kemudian berpikir, Abu Bakar kayaknya pantas nih. Abu Bakar itu kan lembut ya. Hafsah ini Masya Allah sifatnya hampir sama dengan ayahnya. Semangat, berani gitu ya, pintar ya Masya Allah. Hafsah itu Masya Allah, Bu, termasuk orang yang waktu itu bisa menulis dan bisa membaca. Padahal di zamannya kala itu sedikit sekali wanita yang bisa menulis dan membaca ya Masya Allah. Nah, akhirnya Umar datang ke Abu Bakar karena kan tahu Abu Bakar tuh sahabat dekatnya Umar. Berkatalah Umar kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah engkau mau menikahi putriku Hafsah? Dia telah ditinggal oleh suami tercintanya Hunais ya. Jawaban Abu Bakar, kira-kira, Bu, kan ini sahabatnya Umar, sahabatnya datang tuh, mau nggak kau nikah dengan putriku? Menurut ibu-ibu, jawaban Abu Bakar atau enggak? Atau diam aja? Jawabannya Abu Bakar diam. Diam, nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Akhirnya Umar pulang dengan kekecewaan. Ya Allah, wis tak duga, tak kira ki Abu Bakar ki mau gitu ya. Itu kan putriku gitu kan, dan Abu Bakar tuh sahabatku. Kok malah nggak ada jawaban? Begitulah ya kira-kira, Bu. Akhirnya Umar pulang, Bu, dengan tangan kosong. Dipikir lagi sama Umar, siapa lagi kira-kira yang mau menikahi putriku? Kemudian Umar, gimana ya kalau Utsman? Utsman itu kan beliau seorang duda yang baru saja ditinggal wafat oleh istri tercintanya. Jadi Utsman waktu perang Badar itu, Bu, tahun 2 Hijriah, Utsman itu ditinggal wafat oleh Ruqayyah. Ruqayyah ini putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Maka datanglah Umar ke Utsman menawarkan, ya Utsman, apakah engkau mau untuk menikahi putriku Hafsah? Engkau tahu Hafsah telah ditinggal wafat oleh suami tercintanya Hunais. Kira-kira jawaban Utsman apa, Bu? Ternyata jawabannya Utsman menolak. Tapi punya alasan Utsman menolak. Kata Utsman, ya Umar, saya itu masih sedih. Jadi kebalikannya Hafsah. Kalau Hafsah ditinggal wafat oleh suaminya sedih, Umar ditinggal wafat oleh istrinya juga sedih. Kata Utsman, ya Umar, engkau tahu istriku baru saja meninggal, ya Ruqayyah baru meninggal, dan aku saat ini belum bisa melupakan istri tercintaku, belum bisa ada wanita lain masuk dalam kehidupanku. Ya Masya Allah, subhanallah. Jadi Utsman itu, Bu, Utsman menolak karena masih ada kesedihan yang sangat dalam. Dan juga
Kenapa Utsman menolak? Karena sebuah alasan. Utsman itu mau masih ada harapan sama adiknya Ruqayyah, Ummu Kulsum. Jadi pengen Utsman tuh tetap jadi menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Turun ranjang. Jadi Utsman menolak permintaan Umar. Umar pulang lagi nggak dapat apa-apa. Ya Allah, gitu ya. Rasanya kan gimana ya Bu ya? Bisa dibayangkan nggak seorang ayah nyari jodoh buat putrinya nggak ketemu-temu. Padahal dua orang itu menurut Umar mesti akan menerima. Ya, pulang lagi Umar. Ya Allah, harus kemana saya pergi? Akhirnya tidak ada jalan lain. Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dikisahkanlah ya kisah sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah, saya sudah mendatangi Abu Bakar, tapi Abu Bakar diam aja, nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Saya datang ke Utsman, Utsman malah nolak. Ini gimana ya Rasulullah? Sedangkan saya lihat putriku tuh sedih banget gitu ya. Kata Rasulullah, jawabannya apa Bu? Subhanallah. Jawaban Rasulullah ini baik. Ya Umar, kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya Hafsah akan mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman. Dan Utsman akan mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik dari Hafsah. Pertanyaannya Bu, kira-kira akhirnya Hafsah dapat siapa? Dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsmannya dapat siapa? Dapat Ummu Kulsum, jadi menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Umar ya untuk meminta Hafsah ya menjadi istri beliau itu di tahun ketiga Hijriyah. Ya Masya Allah. Setelah Hafsah menjadi istri Rasulullah SAW dan menjadi Ummahatul Mukminin. Jadi ada gelarnya tuh Bu. Kalau jadi istrinya Rasulullah SAW tuh Ummahatul Mukmin, ibunya orang-orang yang beriman. Hafsah tuh sebelum menikah dengan Rasulullah, Hafsah diwanti-wanti oleh bapaknya, oleh ayahnya Umar. Ya Hafsah, besok nih kan udah tahu dipinang oleh Rasulullah. Kalau engkau sudah jadi istrinya Rasulullah, engkau harus menghormati Aisyah. Engkau harus bisa memuliakan Aisyah. Kata Umar, karena saya tuh tahu Rasulullah tuh cinta banget ke Aisyah. Kalau kamu ada apa-apa nih ya dengan Aisyah, artinya engkau telah mengecewakan Rasulullah. Maka Hafsah ibu-ibu ketika itu dekat dengan Aisyah. Jadi subhanallah, Hafsah berusaha untuk tidak menyakiti Aisyah. Karena ingat nasihat ayahanda tercintanya yaitu Umar bin Khattab. Menikahlah Hafsah ya. Rasulullah SAW berarti udah punya 3 istri ya waktu itu ya. Kan Khadijah sudah meninggal. Ada Saudah, ada Aisyah, ada Hafsah. Alhamdulillah ya menikah ya berumah tangga dengan luar biasa ya, Masya Allah, rumah tangga nubuwah yang pastinya ini adalah sebuah kebahagiaan ya, Masya Allah. Dan Hafsah pun menjadi seorang istri yang salihah, menjadi seorang istri yang sangat-sangat patuh kepada suaminya, menjadi seorang istri yang gemar beribadah ya, Masya Allah, menjadi seorang istri yang kalau siang berpuasa, kalau malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, pastinya atas izin Nabi kita Muhammad SAW. Pada suatu hari Bu, yang namanya perempuan, ini perempuan ini fitrah balik lagi, walaupun itu istrinya Rasulullah tapi masih punya rasa cemburu. Katanya cemburu kan tanda cinta ya Bu ya. Nah ini Hafsah cemburu. Cemburu ke siapa kira-kira? Hafsah cemburu ke budaknya Rasulullah SAW waktu itu, Maria Al-Qibtiyah. Jadi Maria ini adalah budaknya Rasulullah SAW. Ketika itu Hafsah sedang keluar rumah ibu-ibu dan mendapati ketika balik lagi ke rumah Rasulullah SAW lagi bareng sama Maria. Hafsah cemburu. Kenapa kok ada Maria di rumahku ya? Masya Allah. Akhirnya Rasulullah SAW karena pengen menyenangkan hati istrinya, ingin menyenangkan hati Hafsah, Rasulullah sampai bilang begini ke Hafsah Bu, ya Hafsah, baik kalau engkau gak suka Maria bersamaku, sekarang kata Rasulullah SAW, saya berjanji untuk tidak lagi menggauli Maria. Kan kalau budak sama tuan kan boleh ya Bu. Maka aku berjanji ya Hafsah untuk tidak lagi kembali kepada Maria. Nah kata-kata Rasulullah SAW itu akhirnya ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegurannya ada di surat At-Tahrim. Ayo ibu-ibu buka surah At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Di situ Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Lihat Bu, kata Allah, ya
ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang sudah aku halalkan? Maria kan budaknya Rasul, berarti boleh digauli. Kenapa engkau haramkan? Mardata azwajik, hanya karena biar istrimu tuh ridha, biar istrimu nggak marah ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha al-ghafur dan maha ar-rahim. Ayat yang kedua ibu-ibu baca. Masya Allah. Lanjut ayat ketiga. Ba'di azwaji nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu ba'd nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'aniyal alimul khabir. Ya, jazakillah khair ibu. Jadi waktu itu ibu-ibu Rasulullah SAW itu mewanti-wanti kepada Hafsah. Ya Hafsah, ya Hafsah, kamu tahu kejadian ini? Saya menggauli Maria dan kejadiannya engkau cemburu. Kemudian Allah menegur, maka jangan engkau buka rahasia ini. Cukup, kata Rasulullah ya, cukup saya dan engkau saja, cukup. Gak usah diobral-obral. Subhanallah, yang namanya perempuan lagi, balik lagi. Nanti kisah ini ada banyak pelajaran bu. Kenapa kok kisah ini sampai terjadi? Itu semuanya menunjukkan bahwasanya nanti ada wanita-wanita yang model begini. Jadi yang namanya wanita ya bu, sudah diwanti-wanti tuh sama Rasulullah, tolong ya rahasia. Ups gitu ya. Ternyata Hafsah ketemu sama Aisyah, kan temenan sama Aisyah, bocorlah rahasia itu, curhat-curhatan. Tahu nggak Rasulullah begini-begini, terbongkarlah. Dan Rasulullah ketika akhirnya ya ibu-ibu mau menceraikan Hafsah, Hafsah kaget gitu ya. Qalat man ambaka hadza, siapa yang memberitahukan engkau? Kata Rasulullah SAW, qala nabba'aniyal alimul khabir. Maka yang memberitahukan Rasulullah SAW adalah Allah Azza wa Jal. Lanjut bu. In tatuba ba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadahara alaihi fa innallaha huwa maulakum wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Jazakillahu khair. Nanti ibu-ibu buka lagi ya surat Tahrim ayat 1-5. Itu berkenaan dengan peristiwa Hafsah. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Hafsah, wahai Aisyah ya, kalau engkau bertaubat maka Allah akan menerima taubatmu. Tapi kalau ternyata misalnya ya engkau tidak mau bertaubat, maka kata Rasulullah SAW, maka Allah akan menggantikan wanita-wanita lain setelah kalian berdua nih dengan wanita yang pertama, wanita yang muslimah. Wanita yang apa bu? Yang muslimah. Yang kedua, sifatnya wanita yang akan menggantikan Aisyah dan Hafsah adalah seorang mukminah. Yang ketiga adalah seorang qanitah. Qanitah itu seorang yang taat kepada Allah. Yang keempat adalah seorang yang taibat. Yang kelima adalah seorang yang abidat. Yang keenam adalah seorang yang saihat. Yang ketujuh adalah seorang yang sayyibat. Yang kedelapan adalah abkara. Ibu-ibu PR, lihat lagi tuh, ada ayat 5 surat At-Tahrim. Apa sih abidat, apa sih mukminat, apa sih saihat ya? Ditadabburi lagi. Masya Allah, insya Allah. Nah akhirnya bu, ketika itu Hafsah benar-benar bertaubat kepada Allah dan rujuk balik lagi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Kemudian ada kejadian yang kedua. Ya ini namanya juga perempuan ya bu ya. Kejadian yang kedua ini Hafsah ini pernah bu manas-manasin istri-istrinya Rasulullah ya, yaitu Aisyah dan Saudah. Ketika itu ayo
kan berteman tuh sama Aisyah. Yuk kita bilang nih ke Rasulullah, jatah kita kurang, nafkah kita kurang. Ya Allah Bu, akhirnya Hafsah bilang ke Rasulullah, yang namanya juga anaknya Umar ya kan, seorang yang berani. Kan yang namanya Mbah Buyut itu pasti ada sifat yang nurun gitu ya. Dan akhirnya Hafsah bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami para istri engkau ya, sekarang menginginkan nafkahnya naik. Dan Rasulullah kala itu bukan nggak pengen ngasih Bu, bukan. Rasulullah itu kalau misalnya ada orang muslim ya, ada laki-laki nih, atau ada perempuan deh, ada perempuan datang, seorang muslimah datang kepada Rasulullah, curhat tentang suaminya, ya Rasulullah, misalnya ya, suamiku tuh gini, suamiku tuh nafkahnya sangat-sangat sedikit begini. Rasulullah SAW panggil suaminya, naikkan nafkahnya gitu ya. Tapi ini beda sama istri-istri Rasulullah. Rasulullah nggak mau menyamakan wanita-wanita muslimah lain dengan istri-istri Rasulullah SAW ya. Maka kata Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah mendidik istri-istrinya tuh dengan penuh kesederhanaan Bu. Rasulullah itu punya harta, beliau punya harta, tapi beliau nggak mau mendidik istrinya dengan sesuatu yang akhirnya berfoya-foya. Ya kan? Rasulullah ingin istrinya itu sederhana ya, Masya Allah. Maka akhirnya tuh Bu, Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada istri-istri beliau. Apa pelajarannya Bu? Kata Rasulullah SAW, sekarang aku akan namanya hajr. Hajr itu meninggalkan para istrinya ya dalam kurun waktu sebulan. Rasulullah nggak nemuin istri-istrinya. Dan ketika itu Umar tahu Bu, ya kejadian itu, isu yang beredar di kalangan kaum muslimin ketika itu, Rasulullah SAW tuh ada dua kemungkinan. Kemungkinan menceraikan istrinya, kemungkinan belum menceraikan istrinya. Maka Umar datang ke Hafsah, ya Hafsah, kamu lagi yang bikin, istilahnya gitu lah ya. Ya Allah Nduk, gitu ya. Kalau orang Jawa ya mungkin ya, apa meneton Nduk, ya gitu ya. Sampai akhirnya Rasulullah tuh marah, sebulan gak mau menemui kalian. Isi-isinya Rasulullah pada nangis Bu ketika itu, apalagi Hafsah ya. Dan akhirnya Umar tahu tuh Hafsah yang bikin provokator, istilahnya nyemangatin istri-istri yang lain. Sampai Umar tuh resah Bu, ya Allah ini kepiem nih gitu ya istilahnya. Ya Allah gimana lagi. Rasulullah SAW ketika itu sedang berada di sebuah ruangan. Umar datang. Ya Umar datang, Rasulullah diam aja Bu. Terus Umar mulai mencandai Rasulullah SAW. Ya akhirnya Rasulullah SAW tersenyum dan tertawa ya. Tahu Rasulullah SAW sudah mulai tersenyum, baru Umar tanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah engkau akan menceraikan istri-istrimu atau bagaimana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak menceraikan istri-istriku. Saya hanya akan menjauhi sebentar gitu ya. Diberikan pelajaran. Ya subhanallah. Nah ini juga berlaku ibu-ibu bagi seorang wanita yang dia durhaka kepada suaminya. Ya suaminya boleh tuh kasih pelajaran begitu. Semoga kita tidak menjadi seperti itu ya Bu ya. Ya nggak enak diberi pelajaran seperti itu. Nah akhirnya subhanallah Rasulullah SAW pun akhirnya kembali ke istri-istri beliau ya Masya Allah. Dan ketika itu subhanallah istri-istri Rasulullah benar-benar menjadi seorang istri yang qanaah. Nah ini nih pelajaran penting. Setelah diberikan pelajaran tuh sebulan gak berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka berjanji, ya Allah kalau masih diberikan kesempatan untuk jadi istrinya Rasulullah, maka kita harus qanaah, kita harus menerima apapun yang diberikan dari Rasulullah SAW. Ya Masya Allah, ada perubahan lebih baik lagi. Nah ini hikmahnya ya, hikmah kenapa suami memberikan pelajaran, diharapkan istrinya itu berubah sifatnya, berubah wataknya. Subhanallah, kalau ada ibu-ibu yang bertanya, kenapa demikian, kenapa sampai terjadi Hafsah tuh kenapa begitu? Subhanallah, ketahuilah bahwasanya apa yang terjadi pada diri Rasulullah ibu-ibu beserta keluarga beliau itu sebuah contoh kehidupan bagi kita orang-orang beriman. Jadi Allah tuh pengen nunjukin nih, bakal ada tuh misalnya ada istrinya kaum mukminin tuh yang mohon maaf yang ke suaminya minta jatah tambahan nafkah, yang kalau ke suaminya cemburu, itu bakal ada. Dan dengan cara itu Allah ingin memberitahu solusinya begini nih, kalau istri-istri kalian suatu hari ingin jatah nafkahnya dinaikkan, kalau istri-istri kalian suatu hari membangkang kepada kalian, ini solusinya sudah diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Masya Allah. Kemudian Hafsah, Aisyah dan Saudah akhirnya menjadi istri-istri salihah. Ya Masya Allah. Dan ketika itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW akhirnya wafat. Panjang ceritanya. Ya. Dan Hafsah, ya Masya Allah, memiliki peranan yang sangat penting untuk kita kaum muslimin. Beliau itu punya jasa yang agung. Apa jasa beliau diantaranya? Beliau adalah seorang istri Rasulullah SAW yang berhasil menyimpan lembaran-lembaran mushaf. Jadi waktu itu ada kejadian setelah Rasulullah SAW wafat ibu-ibu, ada beberapa orang yang akhirnya murtad kembali. Murtad kembali setelah Rasulullah wafat. Mereka mengira Nabi itu nggak meninggal dunia.
dunia. Dan mereka mengatakan kalau Nabi meninggal dunia maka kita keluar dari Islam. Pada waktu kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq akhirnya memerangi orang-orang yang dia keluar lagi ya murtad ya, dengan peperangan namanya peperangan Riddah. Riddah itu memerangi orang-orang yang murtad. Dan ketika itu ada sekitar 70 hufad Al-Quran. Ada sekitar 70 orang yang sudah hafal Al-Quran meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Dan ini menjadikan Umar bin Khattab akhirnya khawatir. Nanti kalau semuanya meninggal dunia bagaimana dengan Al-Quran? Umar pun mengusulkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana nih kalau lembaran-lembaran mushaf yang ada di kalangan kaum muslimin itu dikumpulkan jadi satu. Nah, dikumpulkan jadi satunya tuh di rumahnya Hafsah, Bu. Jadi yang diberikan amanah, wewenang untuk menyimpan lembaran-lembaran mushaf yang kala itu ditulis di kulit-kulit, ditulis di batu, itu semuanya di rumahnya Hafsah. Ya Masya Allah. Akhirnya sampai di zamannya Kekhalifahan Utsman bin Affan, lembaran-lembaran itu dijadikan satu, jadilah mushaf yang sekarang ada bersama kita semuanya. Ya Masya Allah. Itu termasuk jasa beliau yang sangat luar biasa untuk kita orang-orang yang beriman yang akhirnya sampai detik ini alhamdulillah kita bisa membaca Al-Quran. Ya Masya Allah. Kemudian Hafsah sepeninggal Rasulullah SAW, beliau menjadi seorang wanita yang sangat luar biasa, benar-benar bisa menjaga dirinya, benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjadi seorang wanita yang dia hobi berpuasa. Ya Masya Allah. Dan kita tahu istri-istri Nabi kita Muhammad SAW itu dilarang untuk menikah sepeninggal Rasulullah SAW, nggak boleh, Allah melarang. Jadi janda-jandanya yang ditinggal oleh Rasulullah SAW itu nggak boleh dinikahi oleh kaum muslimin. Sampai akhirnya Hafsah di zaman kekhalifahan Muawiyah, Hafsah pun meninggal dunia. Ya rahimallahu Hafsah radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibunda Hafsah bin Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai ibunda Hafsah bin Umar bin Khattab. Dan saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, semoga suatu hari kelak kita bisa berjumpa dengan Hafsah binti Umar. Amin. Allahumma amin. Kenapa saya berdoa begini, Bu? Karena isinya Rasulullah itu semuanya di surga. Bahkan Hafsah sebelum dirujuk oleh Rasulullah SAW, kan tadi yang pertama tuh pernah terjadi dicerai ya. Kemudian setelah itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, beliau menyifati yang ada dalam diri Hafsah. Hafsah itu adalah seorang wanita yang sawwamah qawwamah. Hafsah ini adalah seorang wanita yang kalau dia itu siang tuh senang berpuasa. Kalau malam hari itu qawwamah, dia senang tuh salat malam. Kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah, fa innaha zaujatuka fil jannah. Dan dia Hafsah itu kelak menjadi istrimu di surga. Artinya ibu-ibu, kalau kita berjumpa dengan Hafsah, maka tidak ada tempat yang terindah yang bisa kita berjumpa dengan beliau kecuali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mengenal ibunda, ya ibunda kita Ummahatul Mukminin, dengan itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Maka bersemangatlah terus. Kalau misalnya tidak ada udzur untuk tetap datang ke majlis ilmu dalam rangka mengenal ibunda kita semuanya, dengan harapan Allah kelak nanti memasukkan kita ke dalam surganya dan kita berjumpa dengan Ummahatul Mukminin. Amin. Allahumma amin. Baik, seperti biasanya, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Hafsah? Masya Allah. Satu, selalu berbakti kepada suami. Bagus, terima kasih Ibu. Ya, yang kedua, monggo. Hafsah menjadi istri yang bisa dicontoh bagi wanita-wanita yang ada di dunia gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu, jazakillahu khair. Yang ketiga, monggo. Masya Allah, Hafsah adalah seorang wanita yang ahli puasa dan salat malam. Terima kasih Ibu, jazakillahu khair. Silakan. Masya Allah, istri yang salihah. Terima kasih Ibu, jazakillahu khair. Monggo Ibu. Masya Allah, istri yang amanah mengumpulkan lembaran-lembaran tulisan Al-Quran. Masya Allah, terima kasih Ibu, jazakillahu khair. Monggo. Masya Allah, menjadi istri yang qanaah. Masya Allah, menerima apapun pemberian dari suami. Masya Allah, jazakillah khair Mbak. Masya Allah. Baik, yang ketujuh, monggo Ibu. Masya Allah, seorang istri yang senantiasa menjaga diri. Masya Allah. Baik Ibu, terima kasih, jazakillahu khairah. Ya, silakan Ibu. Istri yang pintar. Masya Allah, istri yang pintar menulis dan membaca. Masya Allah, terima kasih Ibu, jazakillahu khairah.
Masya Allah, istri yang menjadi ahli surga. Masya Allah, terima kasih Ibu, jazakillah khair. Betul, istri yang pemberani seperti bapaknya. Masya Allah, terima kasih Ibu, jazakillahu khairah. Istri yang banyak melakukan kebaikan. Masya Allah, terima kasih Ibu, jazakillahu khair. Monggo Ibu setelahnya. Masya Allah, istri yang tidak membangkang kepada suami. Masya Allah, terima kasih Ibu, jazakillahu khair. Silakan. Istri yang salihah, yang senantiasa menjaga kehormatan suaminya. Masya Allah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Ya Ibu, silakan. Masya Allah, jadilah istri yang patuh kepada suaminya. Masya Allah, jazakillah khair Ibu. Masya Allah, silakan Ibu. Masya Allah, saking cintanya kepada Rasulullah, akhirnya beliau pernah cemburu kepada budaknya Rasulullah SAW. Masya Allah, artinya berarti tandanya cinta. Jazakillahu khair. Silakan Ibu sebelahnya, monggo. Yang menghormati Aisyah madunya ya, Masya Allah. Lah ini nih Bu, yang gak tergali kan, Hafsah itu menghormati madunya, yaitu Aisyah. Kan biasanya kalau istri pertama, istri kedua, istri ketiga kan saling gimana ya Bu ya. Ini menghormati ya, Masya Allah. Terima kasih, jazakillahu khair. Silakan Mbak. Masya Allah, Hafsah adalah wanita yang bisa menjaga dirinya baik. Jazakillah khair. Silakan. Masya Allah, istri yang bertaubat ya kan. Ketika waktu kejadian itu Hafsah akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah khair. Baik Ibu, Masya Allah, istri yang taat kepada Allah atau seorang wanita yang taat kepada Allah. Masya Allah. Monggo Ibu sebelahnya. Masya Allah, Hafsah adalah istri yang sangat patuh, tidak meninggal lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Betul, Masya Allah, seorang wanita yang amanah. Masya Allah, jazakillah khair. Monggo. Masya Allah, seorang wanita yang memperbaiki kesalahannya. Masya Allah. Baik Mbak, silahkan. Masya Allah, seorang wanita yang luar biasa yang menjaga dirinya dan taat kepada Allah. Jazakillah khair. Ibu, silakan Ibu. Istri Rasulullah yang dicintai, jazakillahu khair, barakallahu fiik. Hafsah adalah anak yang taat kepada ayahnya. Belum toh? Kan Hafsah tuh taat kepada ayahnya Umar. Umar mewanti-wanti nasihatin Hafsah, tolong ya jangan ada apa-apa dengan Aisyah. Hafsah nurut ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jazakunallahu khairah, telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Barakallahu fiikunna jami'an. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kekurangan milik saya pribadi.